puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap, yeay. Kita mau memuji Tuhan ya, dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita ulangi dari awal lagi adik-adik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Kita ulangi sekali lagi ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ambil sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita adik-adik. Mari kita sembah Tuhan, bilang terima kasih. Bilang terima kasih untuk Tuhan Yesus adik-adik. Segala kebaikan Tuhan tidak terbalaskan. Yuk kita sembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik dengan sungguh-sungguh. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu besar. Haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Kita sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adik-adik. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang hebat Bapa. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Engkau baik Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami cinta padamu. Kasih Yesus, Jesus, Kau Bapa yang baik, Yesus. Kami bersyukur dan terus Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Dengan apa akan kubalas? Sampaikan pada Tuhan Yesus isi hati kita adik-adik. Segala kebaikan-Mu, segenap hati kami serahkan pada Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kami balas Tuhan Yesus? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berdoa syafaat Tuhan, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota kami Pekanbaru. Tuhan berkati Presiden bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, serta jajaran-jajarannya yang ada. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hikmat kebijaksanaan itu Engkau turunkan terus untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden bangsa Indonesia Tuhan. Agar dari Bapak Jokowi Tuhan, bisa ada pembangunan-pembangunan baru, bisa bangsa kami lebih maju lagi untuk kedepannya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga mereka ya Bapa. Engkau berkati kesehatan, kekuatan Kau berikan untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, di sini kami tinggal Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan Yesus berkati gubernurnya dan wakilnya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ikut campur tangan untuk pekerjaan mereka. Ketika mereka membangun kota ini, mereka bisa membangun untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Gembala
rayon kami Tuhan Yesus, Opa Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau berkati Opa Niko ya Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanannya dimanapun dia berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka bisa menjadi terang-terang bagi orang-orang sekitarnya ya Tuhan. Pelayanan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Mereka akan menuntaskan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Keluarganya Tuhan Kau jagai, kesehatan, kekuatan Kau berikan untuk Paniko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam membangun gereja-gereja yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka selalu ya Tuhan Yesus. Tuntun langkah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon 12 kami, Tuhan Yesus, Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat beruntung dan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih kalau sampai hari ini kami bisa melihat perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan terus untuk Opa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan Yesus, anak cucunya Tuhan, semua Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami, papa mama kami, segala pekerjaan mereka, Tuhan Yesus buat beruntung dan berhasil. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka terus Tuhan Yesus, apa yang mau Kau lakukan untuk mereka, Kau terus taruhkan ya Tuhan, agar mereka bisa menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang bisa mengajari kami hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut dengan firman Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak, terkhususnya Geri 12, Gereja Anak Rayon 12, dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, yang ujian Tuhan Yesus Kau berkati semuanya Bapa. Kiranya kepintaran Kau taruhkan untuk anak-anak kami ya ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Kau janjikan kami masa depan yang penuh harapan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, semuanya dapat Kau lakukan. Dan dari hati kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segalanya, kami bersyukur buat kemarin, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Berkati setiap telinga kami, jadikan kami murid yang boleh mendengar dan boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, firman-Mu penuh atas kami. Tidak kami izinkan iblis menguasai dan mencuri berkat atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tidak Takut Mati. Judulnya kakak ulangi, Tidak Takut Mati. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Ulangan pasal 32 sampai 34. Kakak mau tanya nih,
Siapakah di antara adik-adik yang pernah sedih karena papa mamanya pergi? Bisa keluar kota, entah karena tugas pekerjaan atau karena urusan yang lain. Pasti rasanya sedih karena kita ditinggal oleh orang yang sayang sama kita. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang mau pergi jauh sekali. Kemana kak? Ke luar negeri ya kak? Kutub utara atau kutub selatan? Dingin. Bukan. Tahu nggak? Bapak ini mau pergi ke surga. Wow, mau pergi ke surga? Keren deh. Begini ceritanya. Suatu hari ketika bapak ini telah berumur, dengerin, 120 tahun. Wow, masih sehat dan kuat. Matanya belum kabur, nggak pakai kacamata kayak Kak Ruslin, alias masih bisa melihat dengan jelas. Berbicaralah Tuhan kepada bapak ini. Naiklah ke atas gunung Nebo, sebab engkau akan meninggal di sana. Bapak ini namanya Musa. Adalah seorang bapak yang sangat lembut hatinya. Dan bapak Musa sangat sayang sama Tuhan. Musa taat sama Tuhan. Lalu bapak Musa mengadakan persiapan untuk naik ke gunung Nebo. Untuk mati di sana. Untuk mati. Benar, untuk mati. Akan tetapi bapak Musa tidak takut untuk mati. Kenapa kak? Karena bapak Musa mengenal Tuhan dan tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih baik baginya di surga. Seperti gini lagunya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Bapak Musa tahu nanti di surga pasti akan kekal selamanya. Tapi adik-adik, kakak percaya nih, Bapak Musa pasti ingat pada waktu ia melakukan pelanggaran karena marah dengan memukul batu sehingga keluar air. Padahal Tuhan suruhnya begini kepada Bapak Musa. Ambillah tongkatmu itu dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bukan dipukul, tapi katakan kepada bukit batu itu. Bapak Musa marah ketika memukul bukit batu itu. Ceritanya begini, pada waktu itu di tempat perkemahan orang Israel tidak ada air. Maka datanglah orang Israel mengerumuni Bapak Musa dan Harun. Orang Israel mengomel, nih kerjaannya orang Israel. Mengatakan begini, lebih baik sekiranya kami mati di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mengapa kamu membawa umat Tuhan ke padang gurun? Apakah kamu ingin supaya kami dan hewan kami mati di sini juga? Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Nah lo ingat lagi yang dulu. Mengapa kamu membawa kami ke tempat yang jelek ini? Tidak ada gandum, pohon ara, anggur atau delima. Dan tidak ada air untuk diminum. Wah, mereka suka sekali ngomel. Lalu Bapak Musa dan Harun meninggalkan orang banyak itu dan pergi ke pintu masuk kemah pertemuan. Mereka sujud. Dan kemuliaan Tuhan tampak kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun harus menyuruh umat Israel itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu pergilah Bapak Musa mengambil tongkat itu. Kemudian mengumpulkan umat Israel di depan bukit batu itu. Bapak Musa berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Aduh, orang Israel disebut orang durhaka dalam versi terjemahan baru. Hai kamu pemberontak dalam versi BIMK. Dan kamu yang selalu mengeluh atau selalu mengomel dalam versi mudah dibaca. Wah, orang Israel udah terkenal nih, durhaka, pemberontak, suka mengeluh. Musa bilang lagi, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Bapak Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Ambil marah Bapak Musa. Maka
keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan menegur Bapak Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu, Musa, tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu negeri Kanaan. Tempat itu disebut mata air Meriba. Di sanalah orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Karena hal ini, Musa menyesal dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, adik-adik. Memang akhirnya Musa nggak masuk ke Kanaan, tapi Tuhan tetap mengasihi Musa dan tetap membawa Musa masuk ke surga. Kakak juga ingat pada waktu Musa membelah air di Laut Teberau atau Laut Merah. Pada waktu itu Tuhan telah menunjukkan kuasanya yang besar dengan membelah air laut yang besar menjadi daratan, sehingga orang Israel bisa melalui di tanah kering dan diselamatkan dari kejaran tentara Mesir. Sedangkan tentara Mesir ditenggelamkan di Laut Merah. Wow, Tuhan Yesus hebat dan baik ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sekarang Musa sudah sangat tua. Umurnya berapa tadi? 120 tahun. Dan siap untuk meninggalkan dunia dan pergi ke surga, berjumpa dengan Tuhan. Musa nggak takut dengan kematian. Mengapa nggak takut, Kak? Karena Musa tahu bahwa dia akan segera berjumpa dengan Tuhan yang dikasihinya, yaitu Yesus namanya. Tetapi sebelum meninggal, Musa harus selesaiin tugasnya. Apa tuh? Musa panggil Yosua dan menumpangkan tangannya, meletakkan tangannya atas Yosua. Yosua dipilih untuk menggantikan Musa. Siapa Yosua itu? Ada ingat nggak? Ya, Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai ke Kanaan. Temannya Kaleb. Mereka dua adalah pengintai yang luar biasa. Bukan seperti yang 10 yang dihukum Tuhan. Yosua adalah pembantu Musa. Sekarang disebut asistennya Musa dia. Kemana-mana Musa pergi, pasti ada Yosua. Yosua inilah yang kelak akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Setelah selesai dengan meletakkan tangan mendoakan Yosua, naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri dari Gilead sampai ke Dan. Tuhan menunjukkan semua tanah Naftali, Efraim dan Manasye. Tuhan menunjukkan semua tanah Yehuda sejauh Laut Tengah. Tuhan menunjukkan Negeb dan lembah mulai dari Zoar sampai ke Yeriko, kota pohon kurma. Tuhan berkata kepada Musa, itulah tanah yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku Tuhan akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa di sana. Dan dikatakan dikuburkannyalah pakai huruf besar. Dikuburkannyalah dia di sebuah lembah di Moab di seberang kota Bet Peor. Berarti Tuhan sendiri menguburkan Musa. Dan dikatakan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu persis tempat kuburan Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Adik-adik, setiap orang pasti akan mati atau meninggal. Tidak ada terkecuali. Tua, muda, besar, kecil, termasuk papa mama kita, termasuk kakak, adik kita, bahkan kalian sendiri. Janganlah adik-adik takut dengan kematian,
Yang penting percaya Tuhan Yesus. Kalian pasti ke surga dan berjumpa dengan Tuhan. Wow, di surga itu enak sekali. Coba bayangkan, jalannya aja terbuat dari emas. Wow, keren, dan pintu gerbangnya dari mutiara. Wow, dahsyat sekali. Sekarang, yang terakhir kakak mau tanya. Boleh takut gak dengan kematian? Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia TSI dikatakan, karena bagi saya hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus. Dan kalau saya mati, hal itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu hidup bersama Kristus. Itulah mengapa Musa tidak takut akan kematiannya. Karena dia tahu dia akan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi adik-adik, jangan takut ya adik-adik. Memang yang tidak percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamanya akan dibuang ke neraka. Akan tetapi adik-adik yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Itu jaminan. Apakah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Kakak juga percaya sama Tuhan Yesus. Mari berdoa bersama kakak. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini untuk tidak takut mati sama seperti Musa. Karena Musa tahu waktu dia mati dia akan bersama dengan Tuhan Yesus juru selamat. Demikian juga kami juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak, bagi setiap orang tua yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saat ini kami mengangkat tangan berdoa buat teman-teman kami, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai nanti waktunya tiba. Tuhan memanggil kami semua. Kami adalah orang-orang percaya yang siap akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan berkati keselamatan buat bangsa ini. Tuhan berkati keselamatan buat kota kami. Tuhan berkati keselamatan bagi keluarga kami. Tuhan berkati keselamatan bagi generasi kami. Sayangi ya Tuhan, sayangi ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa mereka yang mau percaya, siapa mereka boleh mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati akan diterima Yesus, dan mereka akan boleh menerima keselamatan itu. Biarlah setiap kami anak-anak juga menerima keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan, kalau kami hidup bagi Tuhan. Kalau kami mati pun kami tahu bahwa kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih kami belajar buat tokoh Musa yang luar biasa. Kami boleh belajar banyak tentang Musa. Terima kasih Tuhan, doa kami akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus waktu menjemput kami semua, waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami siap menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi.
We love you and God bless you. Sungguh aku